Tiba di Brunei Darussalam, Timnas Indonesia mulai latihan. Sandy Walsh bukti pentingnya pemain versatile. Tingkah kocak para pemain keturunan. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Tiba di Brunei Darussalam, Timnas Indonesia mulai latihan. Selesai menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada Kamis 12 Oktober malam, Timnas Indonesia langsung menuju Bandar Sri Begawan pada Jumat 13 Oktober. Tibanya di Bandar Udara Internasional Brunei Darussalam pada pukul 16.30 waktu setempat, Asnawi, Mangkualam dan kawan-kawan langsung bertolak menuju hotel untuk beristirahat dan melanjutkan pemulihan selesai pertandingan. Sementara leg kedua antara Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia sendiri akan berlangsung pada Selasa 17 Oktober mendatang, yakni di Stadion Hasanah Bolkiah. Sederet kelemahan Timnas Indonesia usai bantai Brunei Darussalam. Timnas Indonesia tampil sesuai ekspektasi dengan mencetak banyak gol dalam duel pertama di playoff kualifikasi lawan Brunei. Meski demikian, bukan berarti permainan tim asuhan Sintayong ini tanpa celah. Banyak pihak termasuk supporter berharap perbaikan, yakni pada leg kedua saat bermain di Bandar Sri Begawan, tepatnya di Stadion Hasanah Bolkiah pada Selasa mendatang. Beberapa aspek yang harus segera diperbaiki, diantaranya adalah akurasi operan, kreativitas permainan, dan Timnas Indonesia juga masih dianggap suka terburu-buru dalam melepaskan bola dan tidak sabar saat menyerang. Media Vietnam sebut Erick Thohir kirim surat perang. Kesuksesan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan reaksi tak biasa dari publik Vietnam, di mana media lokal sampai melontarkan pernyataan kontroversial. Apalagi jika melihat Timnas Indonesia memetik kemenangan besar di laga resmi seperti FIFA Matchday yang baru saja terjadi. Kemenangan ini pun menempatkan satu kaki skuad Garuda di putaran kedua babak kualifikasi, tergabung di grup F bersama Filipina, Vietnam, dan Irak. Publik Vietnam pun begitu antusias menanti skuad Garuda bergabung ke grup tersebut, meski memang harus menunggu hasil satu pertandingan lagi. Selain itu, media Vietnam ini juga menyoroti komentar Erick Thohir yang menurut mereka dinilai sebagai surat perang di kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu di grup F sendiri, Irak menjadi satu-satunya lawan yang harus diwaspadai. Namun kesuksesan Indonesia di babak kedua nanti akan menjadi pukulan telak bagi Vietnam. Sandy Walsh bukti pentingnya pemain versatile. Laga antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 1 pada Kamis kemarin menjadi salah satu ajang pembuktian bagi banyak pemain di skuad Garuda, termasuk para pemain keturunan dan pemain abroad termasuk Sandy Walsh. Bek kanan berusia 28 tahun ini sukses menjalankan perannya yang tak biasa sebagai gelandang tengah skuad Garuda saat menghadapi Brunei Darussalam. Memang di era sepak bola modern seperti sekarang ini, pemain sepak bola lebih dituntut untuk dapat memainkan banyak peran dan posisi di atas lapangan. Hal inilah yang juga diterapkan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, Sintayong. Dan Sandy Walsh pun merupakan salah satu contoh pemain versatile atau multi posisi yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia. Melansir dari laman resmi PSSI, selain Sandy Walsh, Sintayong juga beberapa kali memanggil pemain yang juga memiliki tipe versatile. Di antaranya Yaakob dan Yance Sayuri, Alvin Radewangga, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, Rahmat Irianto, dan Witan Sulaiman. Ungguli Neymar dan Messi, Dimas Derajat dapat pesan khusus dari ketum PSSI. Bomber Timnas Indonesia Dimas Derajat kini menduduki posisi teratas sebagai pencetak gol terbanyak sementara di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Perolehan 3 gol yang dibuat pemain Persikabo 1973 ini mengungguli bintang Brasil Neymar dan pemain andalan Argentina Lionel Messi. Catatan tersebut masih mungkin bertambah. Pasalnya, skuad Garuda akan kembali melawan Brunei Darussalam pada 17 Oktober nanti. Menanggapi hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun turut senang. Namun mantan Presiden Inter Milan itu meminta sang pemain jangan besar kepala. Disebut mirip David Villa, Sananta dipantau pemandu bakat Eropa.
Aksi Ramadan Sananta bersama Timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam ternyata mendapatkan perhatian Eka Scouting, akun pemandu bakat di sosial media. Bahkan Eka Scouting menilai performa pemain Persis Solo itu patut disejajarkan dengan legenda sepak bola Spanyol David Villa. Tidak hanya itu, Eka Scouting juga mempersilahkan klub-klub Eropa mempertimbangkan untuk datangkan Sananta. Dikatakan pemain yang pernah berbaju Persikabo 1973 ini kontraknya selesai bersama Persis pada 31 Mei 2025. Sementara itu Ramadan Sananta sendiri diyakini akan terus berkembang. Ini karena usianya yang masih terbilang sangat muda, tergantung bagaimana sang pemain mengembangkan permainannya. Elkan Bagot bentak Asnawi Mangkualam. Ada momen menarik saat Timnas Indonesia menumbangkan Brunei Darussalam di SUGBK kemarin, di mana bek jangkung Elkan Bagot tertangkap kamera membentak Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Peristiwa itu terjadi pada menit ke-65 babak kedua. Saat itu Asnawi sempat dibentak Elkan Bagot. Dia berdiri terlalu mundur ke belakang area pertahanan, sehingga jika ingin melakukan perangkap offside, maka tentu saja sang kapten akan telat melakukan pergerakan baju ke depan. Sontak saja Elkan Bagot yang terlihat posisi Asnawi kurang tepat, langsung memberikan teguran keras dengan berteriak ke Asnawi. Perubahan Timnas Indonesia di bawah nahkoda Sintayong. Setelah 3 tahun Sintayong menangani Timnas Indonesia, salah satu pemain Pratama Arhan membeberkan perubahan apa saja yang ia rasakan saat berada di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan ini. Menurut pemain Tokyo Verdy itu, tak hanya fisik tetapi juga mental para pemain juga dilatih selama Sintayong mengasuh mereka. Hal itu terungkap dalam sesi wawancara singkat bersama Pratama Arhan yang diposting oleh akun Instagram @freeportindonesia. Ya, kalau saya lihat dari segi mental, menurut saya dari semua pemain mentalnya sangat berkembang banget. Terus kalau saya suka dari Coach Sintayong ya, dia sering bercanda juga. Jawab Pratama Arhan. Tingkah kocak para pemain keturunan. Keramaian 3 pemain Timnas Indonesia antara Elkan Bagot, Ivar Jenner, serta Rafael Struijk bikin seru di lini masa media sosial. Beberapa waktu yang lalu Ivar Jenner memulai dan dilanjutkan Rafael Struijk, yaitu memberikan nickname Elkan Bagot kepada Elkan Bagot. Tidak disebutkan artinya, namun bila dipikir-pikir dalam format Indonesia, bisa saja Elkan artinya buat musuh serasa di neraka atau berat banget melawan timnas kita, khususnya saat melawan Elkan Bagot. Kekinian, gantian Rafael Struijk yang melemparkan kepada Ivar Jenner. Di kolom komentar media sosial tempat Ivar Jenner mengunggah potretnya tengah beraksi membela Timnas Indonesia, ditulis Rafael Struijk dengan Kylie Jenner. Sebagai catatan, Kylie Jenner adalah sosialita dan media personality asal Amerika Serikat. Lalu apa hubungannya? Tidak ada, hanya seperti itulah keisengan Rafael Struijk. Jelang lawan Timnas Indonesia, Vietnam underperform. Setelah menelan kekalahan dari Cina, Vietnam kembali dirundung hasil buruk. Pasukan Philippe Troussier kembali menelan kekalahan 0-2 menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan persahabatan pada Jumat 13 Oktober malam. Pertandingan itu dimainkan secara tertutup tanpa penonton dan tidak boleh diliput oleh awak media. Meskipun laga kontra Uzbekistan masuk dalam kalender FIFA, namun hasil pertandingan kedua tim ini tidak akan dihitung dalam poin peringkat FIFA. Hal itu dikarenakan setiap tim hanya boleh maksimal memainkan 2 pertandingan resmi saat FIFA Matchday. Statistik menyedihkan pun terjadi, di mana Vietnam tidak mampu melepaskan tembakan ke arah gawang Uzbekistan sepanjang pertandingan. Ini adalah performa yang cukup memprihatinkan dan menandakan bahwa Troussier perlu bekerja keras lagi dengan para pemainnya untuk menemukan opsi serangan yang lebih beragam, terutama pada pertandingan mendatang melawan Korea Selatan. Rumput kebanggaan Malaysia rusak parah. Duel Malaysia versus India di laga pertama Piala Merdeka 2023 meninggalkan cerita menarik. Sebab kurang dari 48 jam sejak memakai rumput baru, Stadion Nasional Bukit Jalil atau SNBJ, rumput di beberapa bagian lapangan sudah tampak tercabut dan rusak parah usai babak pertama. Tampak sangat jelas rumput lapangan bernilai jutaan ringgit itu sudah koyak sejak 5 menit pertama pertandingan. Tak ayal hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia mengenai kualitas rumput yang digunakan. Pada rumput baru yang menggunakan rumput Zeorzia itu diperkirakan menelan biaya hingga 1,4 juta ringgit Malaysia. Rumput tersebut merupakan jenis rumput yang kuat dengan cuaca hujan dan tahan panas dibandingkan rumput sapi yang sudah tidak cocok lagi untuk sepak bola modern. Kondisi rumput yang rusak juga mengganggu pola permainan kedua tim karena bola memantul secara liar.
Bahkan begitu babak pertama usai, para staf Malaysia Stadium Corporation atau PSM bekerja keras memperbaiki rumput yang rusak demi kelancaran laga.